Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Egg of Hero dan dirilis pada tahun 2011. Banyak game petualangan yang terinspirasi dari kisah ini, menceritakan unit komando intelijen militer Inggris selama Perang Dunia Kedua. Pasukan khusus ini bertugas menjalankan misi yang sangat sulit. Kisah ini juga menginspirasi Ian Fleming untuk menciptakan karakter James Bond. Nah, yang suka dengan James Bond wajib nonton ya film kisah nyata ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan diperlihatkan 5 orang prajurit Inggris sedang dikejar oleh tentara Nazi. Ini terjadi pada Perang Jerman-Prancis pada tahun 1940. Perang ini dimenangkan oleh Jerman. Kopral Bob Rains memimpin pasukan ini. Di situ dia berusaha menolong rekannya yang sedang terluka, sedangkan 3 prajuritnya mengcover dari tempat yang aman. Prajurit itu pun dibawa ke balik kayu untuk berlindung. Tapi sayang, prajurit yang terluka itu berakhir tewas. Ini karena luka yang terlalu parah. Namun mereka tak bisa berlama-lama di situ. Bob pun membawa sisa pasukannya menuju pantai Dunkirk. Mereka berencana untuk kembali ke Inggris secepatnya. Malamnya mereka bertemu dengan pasukan Inggris dari unit lain. Pasukan itu hendak melakukan serangan dadakan. Bob dan pasukannya dipaksa untuk ikut dalam serangan, tapi dia menolaknya. Ini karena dia sudah berjanji untuk pergi ke Dunkirk sebelum pasukannya tewas semua. Dia juga mendapat pesan evakuasi. Karena dianggap pengecut, akhirnya Bob pun ditangkap oleh pemimpin unit itu setelah menentang dan melawan perintahnya. Adegan berpindah di markas intelijen Angkatan Laut Inggris. Mereka sedang dibuat pusing oleh teknologi radar canggih milik Jerman. Radar itu membuat Angkatan Udara Inggris tak berkutik. Di situ terlihat ada petugas bernama Sophie bersama Letnan Steiner. Ada juga Mayor Jack Jones. Mereka diajak rapat oleh Letnan Komandan Ian Fleming. Di dalam pertemuan itu Ian memberitahu kalau Steiner adalah keturunan Norwegia. Dia berasal dari Angkatan Laut Amerika yang dengan sukarela membantu Angkatan Laut Inggris. Kemudian Ian menjelaskan tentang misi rahasia bernama Operation Grendel. Dia memerintahkan Jack untuk mengumpulkan 8 pasukan elit. Pasukan khusus ini akan ditugaskan menyusup ke stasiun-stasiun Freya. Freya adalah nama radar milik Jerman di pegunungan Norwegia. Misinya membuat kekacauan sebesar mungkin dan bawa pulang pasukan dengan selamat. Setelah mendapatkan tugas itu, Jack mengungsikan istrinya bernama Grace. Dia membawanya ke rumah mertuanya. Saat itu Grace sedang hamil. Ini membuatnya tidak setuju jika Jack harus pergi untuk misi khusus. Padahal seharusnya dia hanya menjadi seorang pelatih tentara. Scene berpindah di penjara militer Dashboard. Terlihat beberapa prajurit akan dipenjara. Mereka melakukan kejahatan militer selama perang. Di antara mereka ada Bob dan seorang kopral bernama Brilling. Di hari pertama itu mereka langsung dihukum karena memberontak. Mereka disuruh berlari sepanjang bukit sampai melakukan latihan angkat beban. Lalu Jack datang ke penjara itu. Dia akan merekrut Brilling yang pernah menjadi prajuritnya. Begitu bertemu Brilling, dia sedang dihajar para sipir. Ini membuat Jack marah. Kemudian Jack pun membawa pergi Brilling. Terlihat Bob juga memohon agar dirinya ikut diajak, tapi dia dikacangin oleh Jack. Jack bilang ke Bob, tak semudah itu Ferguson mau ikut. Dia meminta Bob membuktikan dulu kemampuannya. Ini agar dia layak masuk ke komandonya. Saat itu juga Bob langsung menghajar beberapa petugas dan merampas pistolnya, lalu digunakan untuk menodong si Jack. Melihat itu akhirnya Jack juga membawa pergi Bob. Tapi itu bukan berarti Bob langsung jadi pasukannya. Dia masih harus lulus ujian yang akan diberikan oleh Jack. Selain itu Jack juga memperingatkan Bob agar tidak menodongnya lagi.
Setelah itu mereka pergi ke dataran tinggi Loch Lor di Skotlandia. Di sana para prajurit terpilih dikumpulkan. Ada juga dua orang pelatih, yaitu Sersan Mackenzie dan Sersan Grey. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan Jack sebelumnya. Hanya Bob yang belum pernah bersama mereka. Tak ingin banyak membuang waktu, mereka langsung mendapatkan latihan-latihan berat, mulai dari menaiki bukit, menuruni tebing, dan berbagai latihan fisik lainnya. Lalu ketika akan latihan tempur, Jack menunjukkan cara menyerang menggunakan belati. Dia dengan cepat meringkus Gable dengan belatinya. Setelah itu Grey memberikan peralatan tempur untuk para prajurit. Tapi untuk Bob, dia tidak memberikan apapun. Entah apa alasannya. Di lapangan tembak kita diperlihatkan Mike menunjukkan cara menembak musuh dengan senjata komando. Kemudian dia menyuruh para prajurit untuk menembak badan musuh sebanyak 2 kali dan kepala 1 kali. Mortensen dan Riley dapat menembak dengan baik. Tapi saat giliran Bob, tembakannya meleset jauh ketika menggunakan tangan kiri. Lalu saat ditukar menggunakan tangan kanan, bidikannya menjadi tepat sasaran. Namun karena Jack bercanda, Mike pun menghukumnya. Dia harus bertahan mengangkat senjatanya ditemani oleh Grey. Bob sampai kelelahan dihukum seperti itu. Kemudian Jack mendatanginya dan marah-marah kepada Bob. Ini karena menyepelekan latihannya. Jack berniat mengeluarkan Bob dari komandonya. Tapi karena Bob terus memohon, akhirnya dia memberikan 1 kesempatan lagi untuk Bob. Bob harus memperbaiki sikapnya. Keesokannya Ian mendatangi markas latihan. Dia langsung memperingatkan Bob, karena kalau bukan karena Jack, dia akan dikeluarkan dari komando dan dikembalikan ke penjara sebagai seorang buronan. Dalam rapat itu Ian memperkenalkan mereka sebagai generasi pertama pasukan khusus intelijen. Mereka akan bekerja di belakang garis musuh. Lalu Jack melanjutkan dengan penjelasan tentang misi Operation Grendel. Sersan Rollright bertugas menjelaskan tentang fungsi dari sistem radar milik Jerman. Dia adalah spesialis gelombang radio. Dia harus melihat dan mempelajarinya secara langsung agar dapat menyabotasenya, sehingga Roll akan ikut dalam misi ini. Ian pun menyuruh para prajurit untuk melindunginya bagaimanapun caranya. Setelah rapat, para prajurit termasuk Roll pergi untuk berlatih. Lalu Steiner menitipkan sebuah surat untuk Sophie kepada Ian yang akan kembali ke London besok hari. Jack juga menitipkan surat wasiat para prajurit. Kemudian dia menugaskan Bob untuk menjadi penjaga Roll selama misi. Ini setelah tahu bahwa Bob dipenjara karena membawa pulang prajuritnya dengan selamat. Dia juga disuruh membunuh Roll jika tertangkap oleh musuh. Sehari sebelum keberangkatan, mereka kembali mematangkan rencana sebelum misi sabotase dilaksanakan. Di sana mereka akan dijemput oleh agen intelijen yang sedang menyamar. Kemudian mereka diantar pesawat menuju pegunungan Norwegia. Tapi 15 menit sebelum terjun payung, pesawat mereka diserang pesawat tempur Jerman. Mereka pun kocar-kacir. Serangan itu berhasil membunuh Datsun. Kita diperlihatkan sebelum pesawat terbakar, mereka berhasil terjun. Begitu mendarat, Bob melihat Roll sedang diinterogasi tentara Nazi. Di situ Bob sedang bingung apakah harus menyerang atau tidak. Tapi tiba-tiba 2 prajurit khusus melumpuhkan tentara Nazi dengan belati mereka. Paginya komando Jack berkumpul, tapi tanpa Gable dan Grey yang tewas saat pendaratan. Selain itu mereka juga kehilangan peralatan komunikasi. Lalu mereka menyusuri pegunungan bersalju itu untuk melanjutkan misi. Di tempat lain pasukan SS Nazi menemukan parasut mereka, termasuk tentara Nazi yang mereka bunuh sebelumnya. Terlihat Jack sedang memantau sebuah bukit. Dia menyuruh Mortensen dan Bob pergi ke sana untuk bertemu dengan agen mata-mata. Ini juga untuk memastikan keamanannya. Mereka pun bergerak dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dengan menaiki papan ski menuju sebuah rumah. Bob dan Mortensen tiba di rumah itu. Mereka saling todong dengan orang tadi.
Setelah sama-sama mengucapkan kata sandi yang benar, orang tadi menunjukkan wajahnya. Ternyata dia seorang gadis bernama Jansen. Tak lama Jack dan sisa pasukannya pun tiba di situ. Jack juga meminjam radio Jansen untuk mengabari kondisi mereka ke markas. Ian yang menerima laporan Jack memerintahkan untuk tetap melanjutkan misi. Di rumah Jansen mereka diberitahu semua informasi yang dimiliki Jansen serta langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Setelah itu mereka melanjutkan dengan dipandu oleh Jansen, tapi terlihat kalau Steiner masih meragukannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah desa. Di situ mereka akan mengambil persenjataan, tapi Steiner tiba-tiba menyerang dan mengancam Jansen. Di situ Jansen mengaku bahwa dia bukan mata-mata. Sementara itu pasukan Jerman yang melacak mereka telah sampai di desa. Mereka menginterogasi warga desa. Para warga mengaku bahwa yang tadi datang hanyalah sekelompok petani yang meminta makanan. Karena tidak percaya, pasukan Nazi menyuruh mereka berbaris. Mereka direkam sebelum membunuh seorang warga. Warga desa tetap tidak mau mengaku. Ini menyulut emosi pasukan Nazi, sehingga mereka pun dibunuh secara bersamaan. Di tempat pasukan komando, Jansen tetap dipertahankan. Ini karena dia tidak membahayakan mereka. Selain juga mereka masih membutuhkan bantuannya. Lalu Jack membagi mereka menjadi beberapa tim. Mereka pun melanjutkan misi. Malamnya mereka telah sampai di salah satu tower Freya. Brilling dan Steiner pun melumpuhkan penjaganya. Setelah itu mereka memasang bom di tower itu. Kemudian diperlihatkan markas penelitian Jerman. Di situ sudah ada Bob, Jack, dan Roll sedang mengawasi dari kejauhan. Tim yang lain juga sudah bersiap di sekitar situ. Mereka memulai serangan dengan mengebom tempat itu. Mereka membuat kekacauan di sana. Roll pun dibawa Bob ke ruangan teknisi. Sementara prajurit yang lain melindungi tempat itu. Mereka berusaha mengambil alih kendali markas penelitian Jerman. Kemudian diperlihatkan Roll yang masih sibuk membongkar peralatan radar Jerman sebelum membawanya. Di luar baku tembak masih berlangsung sengit. Begitu keluar, Roll hampir terbunuh. Tapi di situ dia masih bisa membalikan keadaan. Setelah itu mereka pun kabur dari situ. Tapi Mortensen dan Riley terbunuh, sedangkan Brilling tertangkap oleh Nazi. Kemudian Tower Freya diledakkan. Sisa pasukan yang selamat telah berkumpul. Mereka akan segera kembali ke London. Adegan berpindah di markas intelijen Inggris. Ian mendapat kabar bahwa pasukan komando tidak memungkinkan untuk menghancurkan seluruh tower. Lalu dia menghubungi angkatan laut untuk mengirimkan kapal selam menjemput mereka. Tapi angkatan laut tidak bisa mengirimkannya. Akhirnya Ian menyuruh Sophie untuk memberitahu pasukan komando agar mereka kabur menuju Swedia. Karena saat itu Swedia tidak ikut berperang alias netral. Selain itu dia juga mengabarkan bahwa istrinya Jack telah melahirkan. Jack sangat bahagia putrinya telah lahir dengan selamat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju Swedia. Sebelum itu mereka kembali ke desa untuk mencari bekal makanan. Steiner pun memeriksa ke dalam gudang, tapi yang ditemukan justru mayat warga. Jack juga memeriksa isi rumah, tapi semuanya sudah berantakan. Dia pun sedih dan merasa bersalah. Tak lama kemudian pasukan Nazi datang ke situ. Mereka membawa Brilling sebagai tahanan. Kapten pasukan Nazi menyuruh mereka menyerah sambil menyiksa Brilling. Tapi tanpa pasukan Nazi sadari, pasukan komando sedang bersiap untuk menyerang. Saat pasukan Nazi lengah, mereka pun diserang secara dadakan. Tapi pasukan Nazi masih sigap. Mereka pun balas menyerang. Kemudian Mike dan Roll yang berada di perbukitan juga membantu menyerang Nazi. Tapi mereka kalah jumlah. Pasukan komando menjadi terpojok. Kapten Nazi juga kembali menyiksa Brilling untuk memancing pasukan komando. Lalu Jack memerintahkan Steiner dan Bob untuk kabur. Dia dan Mike akan membuka jalan kabur untuk mereka.
kita diperlihatkan Jack yang menembak Brilling. Ini untuk melepaskan penderitaannya. Kemudian disusul lemparan granat ke arah pasukan Nazi. Lalu Jack pun menyuruh Bob dan Steiner untuk pergi, sedangkan dia dan Mike akan menahan pasukan Nazi. Tapi akhirnya mereka berdua terpojok dan tewas. Sementara itu Steiner pun tertembak oleh tentara Nazi dan akhirnya tewas. Bob berusaha membalas tapi amunisinya habis. Di situ Bob bersiap mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba Roll dan Jensen datang menolongnya. Lalu mereka bertiga pergi dari sana. Gunung demi gunung mereka daki hingga akhirnya sampai di Swedia. Mereka akhirnya berhasil membawa teknologi radar Jerman. Misi pun sukses. Film pun berakhir. Perang ini banyak mendatangkan derita, tapi dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Jangan pernah menyerah menghadapi kesulitan. Lindungi apa yang patut untuk dilindungi. Semoga Indonesia tetap aman sentosa. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.